dahsyat. Puji Tuhan, haleluya. Breakthrough terjadi ya, haleluya. Nah saudara, dari sepanjang pagi tadi saya bicara mengenai terobosan. Saya bicara mengenai breakthrough series untuk hari pagi sampai dengan nanti ibadah yang terakhir. Kalau tadi pagi saya bicara saudara mengenai bagaimana Anda mau bertahan atau menerobos is your choice. Kalau Anda mau menerobos Anda bisa, mau bertahan juga bisa. Whatever it is, Anda bisa mengambil you punya choice. Lalu ibadah yang kedua saya berkata bagaimana Anda bisa mengalami breakthrough di tengah-tengah masa sulit. Dan yang ibadah tadi yang ketiga saya bicara bagaimana Anda bisa menemukan jalan keluar di tengah ketidakpastian. Dan sore hari ini saya akan bicara satu yang penting dalam hidup saudara. Karena kalau Anda nggak punya ini saudara, menurut saya bukan satu-satunya. Tapi kalau Anda nggak punya ini saudara, hidup mau seperti apapun rasanya nggak asik saudara. Nah, temanya saya hari ini, sore hari ini adalah miliki pengharapan. Saudara, kalau Anda mau ngalamin breakthrough, Anda harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu belum Anda terima, tapi Anda nantikan. Nah, cuma pengharapan ini Anda harus bedakan dengan optimisme. Orang bisa optimis, tapi belum tentu punya pengharapan. Karena orang punya optimis, basicnya adalah reality atau fakta atau data atau keadaan. Kalau keadaan membaik, kita seringkali punya optimisme yang baik. Sehingga kita juga lebih banyak mengambil yang namanya analisa dari sejarah yang sebelumnya, waktu sebelumnya, data historical. Untuk bisa menarik ke depan untuk berkata kita optimis, kita bisa seperti ini. Tapi saudara, itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Betul nggak saudara? Kalau tadi saya berkata ketidakpastian adalah kita bisa punya planning yang begitu hebat ke depan tahun 2019. Untuk bikin planning 2020, apa yang terjadi? Covid datang mau ngomong apa? Kita nggak pernah tahu ketidakpastian di depan, hanya Tuhan yang tahu, betul saudara? Nah oleh karena itu ketika kita berdasarkan yang namanya optimisme, bahaya sekali hidup kita. Tapi kita anak Tuhan harus hidup berdasarkan pengharapan. Karena pengharapan itu adalah basisnya adalah faith. Yaitu kepada Kristus, yang mana dia adalah dasar yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Keadaan boleh berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Itulah sebabnya mengapa kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, itu yang membuat kita tetap kuat. Itu yang membuat kita berani menghadapi hari esok. Itu yang kita punya kepercayaan bahwa ke depan selalu akan menjadi lebih baik. Ada amin saudara. Saya percaya saudara, kalau orang yang punya pengharapan punya kepastian. Orang yang punya optimisme belum tentu. Tapi orang yang punya pengharapan punya kepastian di dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh karena itu saya melihat bahwa kadang-kadang kalau kita melihat realitas kita seringkali putus asa. Kenapa? Karena kita berjalan berdasarkan realitas. Tapi kalau kita hidup di dalam pengharapan, kita tidak hidup di atas dasar realitas, tapi kita hidup di atas dasar iman kita yang paling kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena itu saudara, hati-hati dengan yang namanya realitas semata-mata kalau Anda membangun dasar hidup saudara. Coba saya mau tanya sama saudara begini. Menurut saudara realitas bisa berubah enggak? Fakta maksud saya bisa berubah enggak? Bisa. Saudara, orang yang kaya suatu hari bisa jadi miskin. Orang yang berhasil suatu hari bisa jadi gagal. Betul ya? Bisa menjadi hancur kehidupannya. Dan itu berubah. Sedangkan orang yang kelihatannya nggak mungkin bisa berhasil, dia bisa berhasil. Karena berubah. 1998 Indonesia mengalami masa-masa suram, masa gelap. Tapi Tuhan bisa ubahkan, itu bisa berubah. Fakta bisa berubah. Tetapi saudara, satu hal yang tidak berubah adalah janji Tuhan. Satu hal yang tidak berubah adalah firman Tuhan. Dan satu hal yang tidak berubah adalah fakta bahwa Tuhan tidak berubah. Betul nggak saudara? Kuasanya, kasihnya, janjinya, pertolongannya tidak pernah berubah. Nah pertanyaan saya begini. Anda mau membangun hidup di atas dasar yang mana? Dasar realitas yang bisa berubah? Atau dasar di mana yang nggak bisa berubah? Tentu kita harus membangun dasar kehidupan kita di atas dasar yang tidak berubah. Betul nggak? Tapi pada kenyataannya kita sebagai anak Tuhan sering terjadi kita membangun basis kehidupan kita di atas dasar yang bisa berubah. Lebih percaya pada realitas daripada kepada janji-janji Tuhan. Nah ini yang perlu Anda dan saya, kita semua di ruangan ini untuk belajar tetap punya pengharapan. Haleluya. Coba bilang sebelah saudara, tetap punya pengharapan. Tetap punya pengharapan. Banyak orang bilang begini, bagaimana saya bisa berharap pastor? Bagaimana saya bisa berharap? Kondisinya kayak begini kok. Nah saudara, itu yang jadi masalah. Karena kita berharap dan melihat kondisi. Lihat yang namanya Abraham. Abraham sudah usia 99 tahun mau 100 tahun.
Istri sudah menopause. Alkitab jelas mengatakan dalam kitab Roma pasal 4. Dikatakan bahwa sekalipun tidak punya dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Artinya apa? Basisnya bukan realitas. Basisnya bukan keadaan. Basisnya bukan apa yang Anda peroleh. Basisnya bukan apa yang Anda alami. Basisnya adalah Tuhan. Basisnya adalah kesetiaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya tetap kuat. Haleluya. Mau kuat, punya pengharapan. Dan disitulah breakthrough akan terjadi. Bapak Ibu, orang yang selalu berjalan mencoba pakai kekuatannya sendiri, ada akhirnya saudara, dia akan putus asa. Betul atau tidak? Pernah coba? Berapa banyak orang yang pernah coba, yang mencoba menyelesaikannya semua dengan pakai kekuatannya sendiri. Terakhir stres, terakhir frustrasi. Terakhir kecewa, terakhir marah-marah, lalu terakhir nggak percaya sama Tuhan. Tapi beda halnya saudara ketika Anda berharap percaya kepada Tuhan. Why? Karena ada dalam kondisi-kondisi tertentu di mana Anda tidak bisa lakukan apa-apa. Tadi sore atau ibadah kedua saya katakan bahwa dalam kehidupan bisnis pun sometimes Anda harus ambil keputusan do nothing. Jangan lakukan apa-apa, artinya apa? Tunggu lihat situasi. Pernah begitu saudara? Ya, tahukah saudara di dalam hidup ini kadang-kadang juga kita harus berani belajar duduk diam di kaki Tuhan. Do nothing, artinya menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan artinya di dalam bahasa Inggris disebut you have hope in Christ. Hope in God, Anda harus punya pengharapan sama Tuhan. Menanti-nantikan bukan cuma diam aja, tapi Anda berharap kepada Dia. Iman saudara aktif. Yang aktif bukan Anda punya kekuatan. Yang aktif adalah iman saudara. Yang Tuhan mau adalah iman yang aktif. Haleluya. Katakan amin saudara. Oleh karena itu saudara, ayat Alkitab yang pertama saya mau baca Roma 8, 24, 25. Yang tadi saya sudah sampaikan saudara. Roma 8, 24, 25. Ada sedikit yang saya mau sampaikan di sini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Roma 8, 24, 25. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi dong. Kalau Anda punya sesuatu yang Anda sudah lihat, udah di tangan saudara, mau diharapin apa lagi? Nah, lalu dikatakan bahwa sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Nggak mungkin. Tapi kemudian ayat 25 berkata, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan apa? Jadi kalau yang sudah ada di tangan saudara, mau harapin apa lagi? Tapi kalau justru yang belum ada, itulah harapan. Jadi harapan kita bukan harapan pepesan kosong yang gak ada. Tidak, Anda ikutin terus, nanti Anda akan lihat. Karena dasarnya adalah iman. Iman itu adalah substansi. Itu adalah materi. Itu yang membuat pengharapan kita menjadi realitas. Amin. Karena itu saudara, ada satu slide saya sampaikan pada saudara begini. Pengharapan berarti menantikan sesuatu yang akan Anda terima. Akan dialami, dikerjakan, dimiliki di kemudian hari. Dan itu menjadi kenyataan. Kalau harapan saudara dasarnya bukan apa yang Anda mau. Tapi dasarnya adalah kebenaran firman. Itu pasti akan menjadi kenyataan. Walaupun Anda belum lihat. Walaupun Anda belum tahu bagaimana caranya. Betul? Itu sebabnya Abraham punya pengharapan sama Tuhan. Dia nggak tahu bagaimana caranya Tuhan bisa membuat istrinya punya anak. Tapi dia tetap berharap, dia tetap percaya. Walaupun dia sudah tahu fisiknya sudah sangat lemah. Itu bukan cuma tahu dalam bahasa Inggris. He considered, dia mempertimbangkan tubuhnya udah nggak mungkin bisa punya anak. He knows it. Tapi dengan kondisi seperti itu pun dia tetap berharap, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia breakthrough. Itu yang membuat dia punya anak. Sore hari ini, masih ada harapan nggak? Masih ada pengharapan nggak? Coba tanya sebelah saudara, kamu masih berharap nggak? Masih punya pengharapan nggak? Itu penting saudara. Karena sesuatu yang Anda akan terima, coba bilang akan. Kalau akan itu di masa yang akan datang, bukan yang sekarang. Kalau sudah sekarang mah udah dilihat, apalagi yang mau diharapkan. Justru apa yang Anda akan terima, apa yang Anda akan alami, apa yang Anda akan lihat, yang Anda akan lihat kenyataan. Dan itu akan menjadi kenyataan. Amen. Ada satu lagi saudara.
Slide berikutnya. Pengharapan berorientasi kepada masa depan. Nggak ada lah ya saudara, mengharap kepada masa lalu itu mah bukan pengharapan atuh saudara. Iya kan? Saudara, mengharap itu artinya apa? Ke depan, ke masa depan. Dan saya suka dengan Tuhan kita. Tuhan kita selalu berorientasi ke depan. Karena dia merancang hari esok, bukan hari yang sudah lewat. Hari esok yang penuh dengan harapan. Nah itulah sebabnya saudara, pengharapan berorientasi kepada masa depan. Dan dasarnya adalah iman. Karena merupakan sesuatu yang belum ada dan belum kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 bilang begitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya beda loh saudara. Now faith is a substance of things hoped for. Kata substance itu artinya substansi. Substansi artinya materi. Jadi saudara berharap sesuatu sama Tuhan ini bukan pepesan kosong. Tapi ada materinya. Ada materinya yang membuat sesuatu yang gak kelihatan yang sebelum ada itu menjadi ada. Why? Materi ini adalah faith. Amen. Yesus jago bikin mujizat. Bukan cuma jago, he is the master of miracles. Tapi suatu hari ada satu situasi di mana tidak banyak mujizat dia buat. Di mana itu? Di kampung halamannya. Kenapa? Karena banyak yang gak percaya. Persoalannya gak ada substansi. Saya suka kasih contoh. Anda gak mungkin bisa bikin nasi goreng kalau nggak ada nasinya, nggak ada telurnya, nggak ada minyaknya. Walaupun Anda jago bikin nasi goreng. Iya atau tidak? Anda baru bisa bikin nasi goreng. Karena Anda chef yang jago bikin nasi goreng, mungkin Anda spesialis nasi goreng. Kalau ada nasinya, kalau ada minyaknya, kalau ada telurnya, betul nggak saudara? Ada bahan bakunya, ada substance-nya, baru terjadi. Tuhan mau lihat iman saudara ada apa enggak? Pengharapan saudara dasarnya apa? Bukan berdasarkan karena temenmu janji. Bukan karena Anda lihat bosmu janji. Bukan karena Anda lihat keadaan menjadi lebih baik. Bukan itu. Itu gak ada substansi. Substansi itu adalah iman. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman. Amin. Ada satu ayat menarik. Yuk kita lihat. Yesaya 40. Haleluya. Yesaya 40 ayat 30-31. Sudah? Ya, saya baca ya. Yeremia 40 ayat 30. Yesaya 40 30-31. Orang-orang apa? Muda menjadi lesu, lelah dan lesu. Saya berhenti sebentar. Saudara jangan pikir kalau orang muda itu selalu strong. Kayaknya Anda gak ngerti apa yang saya maksud. Ayat ini bilang orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Jadi yang lelah dan lesu, orang muda juga bisa ngalamin. Kalau gak punya pengharapan. Halo? Betul saudara? Bukan cuma orang tua. Kalau orang tua lelah lesu itu karena fisik. Orang muda fisiknya masih kuat, tapi kok dibilang lelah lesu? Oleh karena gak punya pengharapan. Makanya jangan heran anak-anak muda bisa putus asa hari-hari ini. Commit suicide, bunuh diri. Masih muda loh. Gitu. Nah lanjut dilanjutkan, teruna jatuh tersandung. Anak-anak muda bisa terjatuh tersandung. Tapi dia bilang gini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia gak bilang orang muda, tapi dia bilang orang-orang. Artinya kalaupun dia tua umurnya, asal dia menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Weh, luar biasa. Saya yakin itu yang teriak itu senior itu. Katakan amin. Haleluya. Loh yang senior-senior kayak saya gitu saudara. Saudara, bahasa yang lebih halus dari tua adalah senior.
Saya mengerti bahasa bagaimana supaya kelihatan lebih enak. Jangan pernah ngomong orang gendut, saudara. Dia gendut, jangan, itu bahasa kasar. Ngomongnya apa? Dia besar, itu lain saudara. Besar sama gendut tidak sama. Haleluya. Amin. Saya percaya senior, katakan amin. Wih, luar biasa. Dia bilang orang yang menantikan Tuhan. Dia gak bilang orang muda. Siapa saja. Mendapat kekuatan baru. Siapa yang mau dapat kekuatan baru? Wow, luar biasa. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Anda mesti ngerti kalau Raja Wali terbang, pakai sayap dia lepas. Ini dia yang mengandalkan angin. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan gak takut sama badai. Gak takut sama gelombang. Gak takut sama ketidakpastian. Gak takut sama yang ketidakjelasan. Karena dia tahu ada angin Tuhan yang akan menarik dia naik ke atas. Lalu dia lanjutkan begini. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lalu saya cek dalam bahasa Inggrisnya di Amplified Bible. Bilang begini saudara. Amplified Bible bilang begini. Every youth grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. Tapi poin yang berikutnya yang saya mau sampaikan di ayat 31. But those who wait for the Lord, lalu dijelaskan, who expect, look for, and hope in Him. Jadi Tuhan berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang punya pengharapan dalam Tuhan. Ini bukan cuma diem meneng wae, bukan saudara. Tapi adalah orang yang punya pengharapan, imannya aktif. Will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God. Wow, dia akan datang dekat sama Tuhan. Like eagles rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Apakah Anda menanti-nantikan Tuhan dalam situasi COVID seperti ini, saudara? Ke depan Anda menanti-nantikan Tuhan. Anda menantikan Tuhan bukan cuma diam, tapi Anda menanti-nantikan Tuhan. Anda punya pengharapan di dalam Dia. Karena Anda tahu Tuhan yang mengerti masa depan saudara, akhir hidup saudara sejak semula. Tahukah saudara dia hidup dalam kekekalan? Dia melihat saudara tidak dalam perspektif natural yang tidak kekal. Tapi dia melihat saudara dalam perspektif kekekalan. Setiap peristiwa yang Anda alami sekarang dia lihat di dalam kekekalan. Waktu Yusuf dijual bagi Allah, Anda melihat dalam kekekalan. Bagi orang itu menyakitkan, tapi Tuhan melihat ini sebuah rencana kekekalan. Karena itu sore ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau ngalamin terobosan, harus punya pengharapan. Nggak mungkin bisa menerobos kalau nggak punya pengharapan. Nggak mungkin. Tadi saya berkata saudara, kalau Anda punya ban mobil, kempes, kalau Anda pompa kembali, selama tidak ada bocornya, tidak ada lubangnya, itu nggak apa-apa. Bisa dipompa, bisa dipakai lagi, betul nggak? Tapi kalau ban mobil bocor halus, tahu bocor halus saudara? Bocor halus, itu lama-lama dia akan kempes lagi. Sama seperti saudara dan saya, kalau Anda nggak punya pengharapan itu seperti ban mobil yang ada bocor halus. Mau dipompa denger KKR, mau dipompa ikut seminar, mau dipompa denger khotbah, silakan. Tapi akhirnya kempes lagi. Why? Karena nggak punya pengharapan. Itu sebabnya saudara, pengharapan itu sangat penting. Karena di dalam dunia yang penuh dengan goncangan, saya sangat percaya goncangan akan terus terjadi. Tapi mereka yang tidak tergoncangkan akan mengalami kemenangan. Haleluya. Amin saudara. I am tempted. Saya ini mau sharing atau enggak? Saya sharing ya. Ini long time ago in Bethlehem. Lama. Suatu ketika, udah lama berapa puluh tahun lah. Berapa puluh tahun itu artinya gak sampai 20-40 tahun ya. Tapi lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat saya berdoa, Tuhan ingatkan satu ayat. Sekali lagi
aku akan menggoncangkan bukan cuma bumi saja, tapi langit juga. Sehingga yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap, yang tergoncangkan akan hilang lenyap. Pernah baca ayat itu? Lalu waktu saya renung, saya berkata, saya tahu ayat ini Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya satu hal. Ini saya jarang sharing. Saya sharing di gereja saya, tapi saya belum pernah sharing di luar. Di GMS mungkin pernah, tapi saya lupa. Karena udah sering di GMS, saudara. Kayak rumah sendiri, saudara, ya. Lalu Tuhan ingatkan saya. Tahu nggak? Kalau goncangan di bumi, pasti kita tahu gempa bumi. Tapi kayak yang di langit apa? Apa yang akan digoncang di langit? Saya berpikir apa ya? Apa ya Tuhan? Yang akan digoncang di langit itu apa? Lalu Tuhan ingatkan saya satu. Apa yang menjadi kebanggaan manusia di langit? Saya bilang, pesawat mungkin? No. Apa? Apa kira-kira yang menjadi kehebatan manusia di langit? Tahu dia no? Anda mau tahu? I share it. Satellite. Coba bilang satellite. Anda nggak bisa transaksi online without satellite. Pembayaran apapun harus lewat. Sekarang kalau Anda pakai online, internet banking, basisnya satellite. Betul atau tidak? Anda bisa bikin pesawat, base-nya satellite. Oh ya, Tuhan bilang, saya bilang iya satellite. Terus, do you know what happened? If I move one satellite to another, dari negeri ini aku pindahkan ke negeri lain. What's going on earth? Wow. Everybody sekarang is online, semua melihat, semua transaksi, semua seperti ini. And suddenly, transaksi yang Anda sedang lagi online internet banking, tiba-tiba Tuhan pindahkan satelit Indonesia atau wilayah tertentu geser. Itu lagi transaksi bisa Anda dan Anda bingung loh. Pesawat nggak bisa mendarat. Betul nggak? Kalau situasi udah kayak gini, what is panic? Paniknya lebih hebat daripada COVID. Jauh lebih hebat. At that moment, hanya orang yang punya pengharapan dan iman yang tidak tergoncangkan. Karena saudara dan saya berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Itu sebabnya there is no Christianity, kekristenan yang kuat kalau Anda tidak dibangun di atas dasar fondasi yang benar. When I know that, saya dapat itu, saya bilang, wow, COVID gak ada apa-apanya. Gejala keadaan politik gak ada apa-apanya. Tunggu kalau sampai itu terjadi. Paniknya sampai kepala negara manapun pasti panik. Dan kita berharap waktu itu kita jangan lagi ada di pesawat. Gak bisa mendarat itu, pusing itu saudara. Bisa-bisa mendaratnya gak tahu di mana. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Punya pengharapan. Katakan amin. Mari kita belajar bagaimana saudara bisa punya pengharapan yang benar. Anda siap? Siap? Yang pertama. Pengharapan yang benar, pengharapan yang kuat selalu dibangun di atas dasar iman. Iman adalah dasar dari pengharapan itu. Dari tadi saya sudah ngomong, itu adalah poin pertama. Gak bisa enggak. Faith is a substance. Iman adalah substansi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ayat itu berkata apa? Kalau itu menjadi substansi dari yang belum kita lihat, artinya sesuatu yang tidak kita lihat, itu adalah harapan. Dan itu akan dijadikan bukti sama Tuhan, itu menjadi bukti dari yang tidak kelihatan. Itu adalah faith, iman yang bisa menarik turun yang tidak kelihatan menjadi realitas.
Yang belum ada dalam hidupmu menjadi ada. That is your faith. Iman adalah percaya dari yang gak ada bisa menjadi ada. Yang gak mungkin bisa menjadi mungkin. Tapi Anda punya pengharapan bukan dasarnya fakta, data, statistik. No. Tapi Anda punya harapan dasarnya adalah iman kepada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Roma 4 ayat 18. Tadi saya sudah bicara tapi saya bacakan ayatnya. Roma 4 18. Mulai sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Antara pengharapan dan iman itu go together. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui. Kata mengetahui dalam bahasa Inggris, he considered. Kalau considered dia mempertimbangkan. Dia tahu benar, bukan cuma tahu. Dia ngerti betul, fisiknya udah lemah banget. Dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Kalau udah kayak gini gak mungkin ke dokter ginekolog. Kalau ke dokter ginekolog kayak gini dia tanya pasiennya mana gitu loh saudara. Betul nggak? Dengan penuh keyakinan, ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Bapak Ibu, iman saudara harus tertuju kepada satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus. Ketika imanmu tidak ada di dalam Kristus Yesus, Anda membasiskan pengharapan saudara kepada hal yang sia-sia. Itu sebabnya kenapa Yesus, ada firman Tuhan di dalam kitab Roma berkata, iman timbul dari apa? Hah? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Ayo. Nah, berarti Anda baca tuh ayat. Firman Kristus. Firman Kristus. Sekali lagi firman Kristus. Sekali lagi firman Kristus. Firman yang basisnya adalah Kristus, Christ Center. Message-nya di situ. Baru iman itu muncul. Ada satu ayat dalam Roma 15 ayat 13 kita nggak usah buka. Tuhan berkata, Paulus berkata, Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Yang menjadi sumber pengharapan saudara itu harus Tuhan loh. Amin saudara. Bukan pemerintah. Pemerintahan berganti. Kerajaan Allah tidak pernah berganti. Bahkan kerajaan Allah makin hari makin dahsyat. Sumber dari segala sumber kehidupan saudara juga Tuhan. Makanya miliki pengharapannya harus benar. Ada banyak orang pengharapannya adalah berdasarkan data-data statistik yang ada. Saya pernah sampaikan satu cerita saudara di Alkitab. Ketika terjadi kelaparan. Sehingga ada seorang ibu tega masak anaknya, di Alkitab cerita begitu. Iya saudara. Lalu datang ajudan raja mendatangi seorang bernama Elisa. Lalu Elisa ngomong, besok harga-harga akan turun. Siapa yang gak percaya duluan? Ajudan raja. Kenapa ajudan raja gak percaya? Ayo saya tanya, kenapa? Namanya juga ajudan raja. Kalau ajudan raja dekat sama raja gak? Ya kalau ajudan presiden dekat sama presiden kan. Kalau ajudan raja berarti dekat sama raja. Kalau dia dekat raja dekat sama menteri gak? Pasti dong. Jadi saya percaya setiap kali menteri kalau lagi meeting dia pasti paling tidak dia dapat datanya. Bahwa kondisi perekonomian, kondisi sosial pada waktu itu berat secara statistik. Nggak mungkin secara statistik. Basis dari ajudan ini adalah fakta. Basis ajudan ini adalah data.
Tapi ketika Nabi bicara, dasarnya bukan data, dasarnya adalah firman. Maka apa yang dia dapat dari the word of God, dia sampaikan bahwa besok harga-harga akan turun. Ajudan adalah orang yang pertama. Lu ngomong apa kira-kira kalau bahasa Jakarta atau bahasa Sari gitu. Lu pendeta ngomong apa? Elisa bilang kamu akan lihat ya. Besok kamu akan lihat, nanti kamu akan lihat. Kamu gak akan alami tapi kamu akan injek-injek orang, mati kamu. Kita harus percaya. Data boleh kita lihat. Tapi kita harus lebih percaya pada janji Tuhan. Data boleh kita baca, tapi kita harus mengerti janji Tuhan dan kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada data. Itu lebih hebat dari data. Dia yang lebih tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu asiknya kalau ikut Tuhan. Amin. Jadi saudara, lewat pengharapan yang saya maksud adalah keterlibatan Tuhan itu penting dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua. Bagaimana saudara bisa punya pengharapan yang bisa membawa saudara kepada breakthrough? Yang kedua, sabar. Coba bilang sabar. Ada orang nama boleh sabar tapi nggak sabaran. Coba bilang sabar. Saudara, era zaman sekarang kita dikondisikan untuk tidak sabaran. Karena semua serba mau instan. Mau makan instant noodle pun maunya instant. Tuh gimana tuh saudara? Instant noodle maunya instant. Ting langsung ada gitu ya. Instant. Orang tuh semua kepengen cepet kaya. Makanya jangan heran saudara ketika muncul penampilan-penampilan crazy rich. Belum lama ini. Itu menarik perhatian banyak orang untuk mau kaya cepet selama pandemi. Akhirnya rich-nya tidak dicapai, yang dicapai crazy-nya. Banyak orang frustrasi di situ. Kenapa? Karena kita semua dipaksa, dikondisikan oleh social media untuk membuat segala sesuatu dengan cepat. Saudara, Anda nggak bisa sangkali yang namanya proses. Proses itu nggak bisa dibohongin. Betul apa enggak? Nggak ada yang namanya tiba-tiba orang jadi hebat. Mana ada sih yang begitu? Mana ada tiba-tiba orang jadi kaya? Mana ada yang begitu? Semua ada dalam proses. Nah, prosesnya Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya apa? Sabar. Coba bilang sebelah saudara, sabar. Kita baca Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat saudara. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Ayat ini menarik dan bagus sekali untuk Anda perhatikan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan apa? Pengharapanmu suatu milik yang kalau sama Tuhan tuh pengharapan itu bukan cuman optimis tapi pasti. Coba bilang pasti. Pengharapanmu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Tapi ayat 12 bilang gini. Agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut mereka yang oleh apa? Iman dan kesabaran. Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi sambil Anda menantikan pengharapan Tuhan. Basisnya nomor 1 adalah iman, nomor 2 adalah sabar. Orang bisa punya iman tapi gak sabaran. Orang bisa sabar gak punya iman. Sama aja dua-duanya. Tuhan berjanji kan sama Abraham kan, kalau dia punya anak banyak tuh. Tapi istrinya percaya gak? Percaya, tapi gak sabar. Mau lihat anak cepat. Orang gak sabaran akan mencoba cari jalan untuk self-prophecy, self-fulfilling prophecy. Untuk mencapai nubuatan Tuhan, janji Tuhan cepat terjadi. Akhirnya jadi salah. Kok ada istri ngusulin suami tidur sama perempuan lain? Di mana ada begitu? Halo? Itu yang terjadi.
Dan Abraham ikutin aja nasihat istri. Dan terjadilah Ismail. Buat saya cerita itu adalah gambaran begini. Ada banyak orang Kristen sampai hari ini yang punya Ismail dalam hidupnya. Yang menimbulkan konflik di dalam batin mereka dari waktu ke waktu gak selesai-selesai. Ismail adalah gambaran ketidaksabaran dari Sarah. Dari menantikan janji Tuhan terhadap seorang anak perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara, Anda perlu belajar untuk sabar. Coba bilang sabar. Sabar menantikannya itu, saudara. Itulah sebabnya mengapa, saudara, orang itu tidak cukup punya iman tapi harus sabar. Nah, sabar itu bicara soal apa? Anda betul-betul harus percaya penuh. Anda gak mungkin sabar kalau gak percaya. Sabar artinya apa? Anda nunggu waktu Tuhan. Betul. Ibu-ibu coba yang hamil, pernah hamil yang punya anak. Saya percaya dia akan sabar nunggu pada waktunya sampai 9 bulan, bukan? Nggak akan tergesa-gesa. Sekali waktu ada seorang tetangga saya bilang begini, Pak Pendeta, Pastor, dipanggil saya. Doain dong anak saya. Kenapa? Anak saya ini ya udah 2 tahun lebih gak bisa ngomong. Oh gitu. Saya bilang mungkin dia prosesnya beda dari anak yang lain kali. Tungguin aja. Enggak, saya perlu nih, saya takut dia gak bisa ngomong gitu, saudara. Gak tahu kenapa ya dia dikuasai oleh rasa takut itu. Jadi saya doain, saudara. Supaya anak ini bisa ngomong. Apa yang terjadi setelah itu? Anak ini ngomong gak bisa diberhentiin. Ngomong, terus ngoceh, terus cerita, terus bapaknya yang bilang sekarang, saya bingung sama anak saya, lu yang minta doain, sekarang lu yang pusing. Kadang-kadang kita tuh ya lucu, saudara. Mau dapat kerjaan karena nganggur, udah dapat kerjaan maunya liburan, maunya apa sih? Belum punya istri, belum menikah, mau menikah, habis menikah gue mau cerai aja. Maunya apa coba? Mana kan gue sendiri aja gitu ya. Nggak punya anak nih, kemana-mana upayakan punya anak. Punya anak, gue nyesel punya anak gitu, saudara. Maunya apa coba? Jadi hari ini saudara sabar ya. Sabar ya. Sabar itu artinya Anda harus menunggu waktu Tuhan yang pas. Kalau sesuatu yang pas pada waktunya enak, saudara. Sesuatu yang nggak pas waktunya nggak enak. Coba pernah makan nasi setengah matang, nggak enak, saudara. Haleluya. Sabar. Bagian terakhir, apa yang Anda alami kalau Anda punya pengharapan yang dari Tuhan. Ya, sebagai penutup. Saya percaya Anda akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Coba bilang kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan is from your internal. Ini yang akan menentukan yang di luar. Maka Tuhan bilang Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam dia memberikan hikmat kepadamu. Ada banyak orang yang gak kuat di dalam strong secara fisik tapi di dalamnya lemah. Kekuatan ini sumbernya datang dari Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda punya pengharapan, Anda punya iman, Anda punya kesabaran dengan Tuhan. Saya percaya flow kekuatan dari Tuhan akan membuat saudara kuat di tengah-tengah tekanan hidup sekalipun. Di tengah-tengah situasi apapun Anda gak akan gampang menyerah. You never ever give up. Anda tidak akan pernah mundur, Anda akan terus makan persu, Anda akan terus ngejar Tuhan. Karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Entah gimana Anda punya kekuatan yang baru dari Tuhan. Setiap hari. Itu sebabnya orang yang menanti-nantikan Tuhan mempunyai kekuatan yang baru. Ada amin. Yang kedua, saya percaya Anda punya damai sejahtera dari Tuhan. Percaya atau tidak percaya, Anda lihat dalam situasi hidup sekarang ini. Yang dibutuhkan itu damai sejahtera salah satu yang penting. Damai sejahtera bukan yang dari dunia, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan. Ada banyak orang bingung gak bisa ngambil keputusan yang benar. Hidup jadi salah, tingkah laku jadi salah karena gak punya damai sejahtera dalam hidupnya. Dan mereka mencoba membeli damai sejahtera dari dunia ini. Dunia tidak pernah bisa memberikan Anda damai sejahtera. Kalau dunia bisa memberikan damai sejahtera, udah lama dunia ini damai. Kenyataannya dunia tidak pernah bisa membawa saudara dalam damai. Anda perlu Prince of Peace. Anda perlu Raja Damai itu dalam hidup saudara. Dan itu sebabnya lewat pengharapanmu kepada Tuhan, di situ ada damai sejahtera mengalir. Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Amen?
Anda butuh damai sejahtera? Yes, miliki pengharapan itu sama Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya percaya Anda akan bersuka cita dan Anda akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saat Anda punya pengharapan, Anda akan bersuka cita, Anda akan bergirang, Anda akan bersuka cita, Anda akan bersyukur kepada Dia. Bahwa hidup ini sementara Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Sore hari ini saya tidak tahu apa yang ada dalam hati saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda gumuli dalam hidup saudara. Tapi saya percaya Tuhan tidak kebetulan untuk saya bicara di ibadah keempat ini. Untuk bicara soal pengharapan. Saya percaya orang yang hadir di sini membutuhkan message ini, membutuhkan pesan ini buat saudara. Ada satu lagi yang keempat terakhir saudara. Ternyata di catatan saya. Anda akan tetap semangat dan gak gampang nyerah. Tetap semangat. Saya bilang semangat. Saudara, semangat itu tidak bisa Anda pompa. Anda tidak bisa pompa-pompa, saya mesti semangat. Orangnya loyo, mau semangat gimana? Kesemangatan itu datangnya dari dalam. Percayalah, orang yang berharap kepada Tuhan, dia punya kekuatan yang baru. Dia akan semakin hari dia semakin kuat. Usia boleh bertambah, semangat. Wah, umur 17, haleluya. Anda nggak akan takut senior. Saya juga usia bertambah terus kok. Sekali waktu saudara saya pernah ketemu teman saya waktu saya kuliah. Saya kan melayani waktu zaman saya kuliah saudara. Jadi mereka tahu waktu saya khotbah di zaman saya kuliah. Udah lama long time gak ketemu, tiba-tiba dia dengar saya khotbah. Di usia saya seperti gini 2 tahun yang lalu. Dia bilang gini, waduh. Kamu khotbah kayak waktu mahasiswa ya katanya gitu. Masih sama aja. Bisa semangat gitu. Saya cuma bilang kesemangat itu hanya datang dari Tuhan. Kalau enggak juga udah lemes ini saudara. Betul gak saudara? Usia bertambah gak bisa dibohongin kan. Tapi biar bagaimana saudara, semangat yang dari Tuhan juga gak bisa dibohongin saudara. Haleluya. Tetap semangat. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya bilang sama jemaat saya. Tadi juga saya bilang sama Pak Yohanes. Ya waktu di VIP saya bilang. Saya ngomong sama jemaat saya begini. Kalau saya umpamakan hidup saya itu seperti baterai. Maksudnya apa pastor? Baterai itu harus dipakai terus. Baru gak kepake kalau dia udah habis. Saya mau hidup saya seperti baterai itu. Dipakai terus sampai habis. Udah gak bisa lagi, ya udah gone with the Lord. Selama masih bisa dipakai, pakai terus. Makanya saya gak percaya ada pendeta yang pensiun. Gak ada retire, yang ada refire. Haleluya. Kenapa? You have hope in God. Puji Tuhan, paling tidak saya lulus 5 kali ibadah di sini, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Puji Tuhan.